Loh, kenapa salah? Saya bilang begini, Tripitaka yang buat manusia, Weda yang buat manusia, Injil yang buat manusia, dan gak ada yang mengklaim kitabnya sempurna, karena mereka tahu buatan manusia tidak mungkin sempurna. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini, dan terima kasih untuk teman-teman sudah tetap setia mengikuti channel ini walaupun saya udah jarang upload karena sibuk banget guys. Tapi kali ini kita akan bahas satu topik lagi yang gak kalah pentingnya, dan saya coba untuk bahas soal statement dari siapa ini namanya, Felix Xiao yang ngakunya mantan Kristen dan kemudian diralat ngakunya mantan ateis, nggak tahu mana yang benar. Tapi di sini dia tetap mengajar atau coba membahas tentang kekristenan. Jadi saya berhak dong dan wajib untuk meluruskannya. Lalu apa yang dia bahas? Ya kita langsung aja nonton videonya. Loh, kenapa salah? Saya bilang begini, Tripitaka yang buat manusia, Weda yang buat manusia, Injil yang buat manusia, dan gak ada yang mengklaim kitabnya sempurna, karena mereka tahu buatan manusia tidak mungkin sempurna. Bagaimana mungkin manusia bisa menciptakan yang sempurna? Coba lihat buku-buku yang lain. Apa yang bisa kita buka pada kata pengantarnya? Tidak ada gading yang tidak retak. Kan ya? Begitupun juga dengan isi buku ini. Satu-satunya buku di dunia yang dalam kata pengantarnya mengatakan sempurna cuma Al-Quran. Maka saya katakan kitab ini salah, karena saya kira yang buat Al-Quran juga manusia. Maka dia bilang, enggak, yang buat ini bukan manusia. Yang buat ini langsung Tuhan pencipta semesta alam. Oke, di sini dia mengatakan bagaimana Injil, terus Weda, Tripitaka, dan semuanya itu adalah kitab buatan manusia. Dan dia mengklaim di situ bahwa kitabnya itu bukan kitab buatan manusia. Tapi saya heran, maksudnya begini ya. Saya heran dengan Felix Xiao ini pakai standar apa? Kalau dia misalnya mengerti sejarah kitabnya sendiri, itu kita juga akan tahu bahwa Al-Quran pun itu ditulis oleh manusia. Sama dengan Injil, sama dengan kitab-kitab yang lainnya. Ya, kalau memang Felix ini nggak tahu, ya cobalah saya kasih tahu ya. Walaupun saya bukan agama Islam, tapi saya menemukan artikel yang ditulis oleh orang Islam sendiri. Dikatakan bagaimana menurut riwayat para ahli tafsir, ketika Nabi Muhammad masih hidup, terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menulis Al-Quran, yakni Said bin Sabit, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abu Syufan, dan Ubay bin Ka'b. Sahabat yang lain juga kerap menulis wahyu tersebut walau tidak diperintahkan. Media penulisan yang digunakan saat itu berupa pelepah kurma, lempengan batu dan lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang. Di samping itu banyak juga sahabat-sahabat langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Quran setelah wahyu diturunkan. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata kitabnya juga ditulis oleh manusia. Jadi nggak usah klaim-klaim dan nggak usah nuduh-nuduh kitabnya orang lain. Wah, itu buatan manusia, banyak salahnya itu nggak mungkin itu. Itu pasti banyak salahnya. Bahkan dikatakan ada salah satu buku, nggak ada salah satu buku sih. Dia ngomongnya buku-buku, coba lihat, tiada gading yang tak retak. Yang artinya ya pasti ada juga yang namanya kelemahan. Dan itu kalau dalam Alkitab emang ayat berapa, Lex? Coba kamu cari, Lex. Di kitab itu ada nggak? Ditulis kitab Alkitab ini tiada gading yang tak retak, kitab ini retak semua. Itu karang-karanganmu aja, nggak ada, Lex. Jadi kalau kita lihat lagi ya, dalam bagian ini, bagaimana sebenarnya kitab-kitab itu ya memang manusia juga yang tulis. Baik Alkitab, baik Al-Quran kitabmu, dan juga yang lain juga ditulis oleh manusia. Ya, kemudian kamu akan klaimnya begini. Loh, tapi kan beda. Kitabku kan langsung diwahyukan dari Allah, kemudian baru disalin oleh orang-orang itu, dan bahkan juga dihafal sama orang. Sekarang gini aja lah, kita taruh kunci nih ya, kunci kita taruh depan rumah. Tiba-tiba ada tamu datang, kita ngobrol-ngobrol sama tamu itu, kemudian kita bingung kan, lupa. Waduh, kunci saya di mana? Manusia itu punya kelemahan dalam memori, terus terang aja lah. Sepinter-pinternya orang ikut pelajaran kelas 1 SD, pasti dia di kelas 3 SD juga lupa kan? Ya nggak? Ya karena apa? Ya karena sepinter-pinternya memori kita ini untuk mengingat pasti akan lupa.
Dan ini metode yang dipakai adalah menghafal. Dan ini susah kalau dipakai metode. Karena gini, nggak ada orang menyimpan dokumen perusahaan dan apa-apa itu disimpan dalam memori seseorang. Dalam memori otak seseorang. Enggak, pasti dalam bentuk dokumen, simpan dalam brankas, atau dalam komputer, simpan di cloud supaya nggak hilang. Kan kayak gitu. Jadi ini sebenarnya nggak bisa. Tapi kalau diklaim gini ya, Allah yang langsung mewahyukan kemudian disalin. Nah, metode ini juga sebenarnya ada dalam Alkitab. Alkitab kan juga begitu kan. Diwahyukan kepada Musa. Musa kemudian menulis kitab itu. Itu salah satu cara. Salah dua caranya dan salah tiga caranya. Itu Tuhan berbicara juga melalui sejarah. Sehingga sejarah itu dialami sama mereka, dituliskanlah di dalam sebuah kitab tentang sejarah itu. Contohnya, bangsa Israel menyembah patung. Pada waktu Musa ada di Gunung Sinai, di atas Gunung Sinai dia nggak pulang-pulang, nggak balik-balik, bangsa Israel menyembah patung itu. Dan ketika menyembah patung, kemudian mereka dapat hukuman. Kisah ini ada dalam Alkitab, kisah ini juga ada di dalam Al-Quran. Kalau metode Al-Quran kan diwahyukan langsung dari Allah, itu menurut mereka nih, menurut kalian kan. Kemudian disalin. Perbedaan dalam Kristen, yaitu orang Yahudi sendiri itu adalah pelaku sejarah tersebut. Musa menulis kitab Tauratnya. Musa menulis di dalam kitabnya tentang kejadian di mana dia mengalami ketika dia di Gunung Sinai berbicara dengan Tuhan, bangsa Israel yang ada di bawah mereka justru menyembah berhala. Kemudian kejadian itu dia tulis. Makanya kenapa secara sejarah valid banget Alkitab tuh. Karena Tuhan langsung berbicara melalui sejarah dan ditangkap oleh pelaku sejarah itu. Begitupun juga kitab Injil. Kitab Injil tuh kalau menurut konsepnya Felix Yau kan langsung dapat dari Allah ke para rasul, ke rasulnya, ke nabinya, kemudian kan itu dituliskan. Oh, kisahnya begini. Perbedaan dalam Kristen, Injil itu Tuhan berbicara melalui sejarah di mana Yesus pada waktu itu hidup dan ditulis oleh para muridnya. Murid yang mengalami dan pelaku sejarah tersebut. Jadi ketika berbicara mengenai sejarah, maka sebenarnya yang bisa dipertanggungjawabkan adalah Alkitab. Tulisan-tulisan dalam Alkitab. Itu mereka penulisnya adalah pelaku sejarah itu sendiri. Ya, paham ya sampai sini ya? Nah, itulah kenapa sebenarnya pembuktian kebenaran sebuah kitab bukan ditentukan dari tantangannya. Tapi kebenaran sebuah kitab itu ditentukan oleh sejarah dan kebenarannya. Kita lanjut aja dengar dulu dari Felix Yau. Oh gitu, nggak mungkin banget masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia, nggak mungkin banget. Dia bilang enggak, tapi kita punya buktinya. Oke, tunjukkan buktinya pada saya. Dia bacakan surat yang sama dengan ayat yang berbeda. Wa in kuntum fi raibim mimma nazala ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Saya kaget ketika melihat surat ini dan ayat ini. Kenapa? Ini seolah-olah gebukin kepala saya, Bapak sekalian. Nah, kenapa bisa begitu? Coba baca baik-baik. Kalau Anda tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan pada Muhammad, silahkan datangkan satu surat yang semacamnya. Artinya apa? Nantang, Bapak sekalian. Jadi seolah-olah ngomong begini, udah delik, gak usah banyak ngomong delik, gini aja delik. Kalau kamu bisa berhasil mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, Al-Quran ikut kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu ikut Al-Quran. Fair nggak, Bapak sekalian? Fair. Kayak saya bilang gini, oke, Bapak Ibu sekalian, yang berani, ayo sekarang berdiri kita berantem. Kalau Anda kalah, Anda jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, saya jadi anak buah sampean. Fair nggak? Fair. Tapi Al-Quran tidak fair. Al-Quran katakan, Wat'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sodikin. Penghinaan yang lebih lanjut lagi. Kalau Anda tidak mau sendiri, kalau Anda tidak berani sendiri, boleh maju semuanya. Asal jangan minta bantuan Allah. Kalau Anda memang merasa orang-orang yang benar, coba bayangin, tantangannya dinaikin lagi. Kalau tidak berani sendiri, boleh ajak seluruhnya. Tapi kemudian ketika katanya, ini serius nih, nggak ada yang bisa mendatangkan semacamnya. Ternyata setelah saya cari, sekalian, sampai detik saya berbicara, nggak ada yang bisa menjawab tantangan untuk mendatangkan semacam dengan Al-Quran. Sampai detik saya berbicara, kaget saya. Fa'ilan taf'alu walan taf'al. Dan kalian tidak pernah mampu dan tidak akan pernah mampu. Coba bayangkan. Setelah kemudian saya melihat ini, saya pikir begini, Kang, kalau ini nggak ada yang mampu menjawab tantangannya, ini pasti bukan datang dari manusia.
Maka ini pasti datang dari Tuhan. Karena sebagaimana saya mikir Tuhan untuk menciptakan semesta alam yang tidak mungkin tadi, berarti ini juga tidak mungkin ini. Sama, ini kayaknya pasti Tuhan ini. Maka saya katakan, berarti Tuhan saya namanya Allah. Nah kenapa? Karena dia yang paling tahu tentang kelemahan manusia. Tuhan saya tahu namanya Allah, agama saya Islam, Rasul saya Muhammad. Kenapa? Karena ini yang mengantarkan saya pada Islam. Ya, di situ jelas dia mengatakan bagaimana dikatakan di kitabnya sendiri, dia berani bilang bahwa kitab ini sempurna. Saya juga menulis buku, saya bisa tulis buku di situ. Buku saya sempurna, bisa, klaim, iya kan? Tapi apakah itu bisa dibuktikan secara kebenaran? Kalau dibuktikan secara kebenaran dengan tantangan yang mengatakan, coba buat buku yang seperti yang kami buat, bisa apa enggak? Nah, tantangan itu katanya tidak ada yang bisa membuatnya. Tapi menurut kami orang Kristen, kitab yang sempurna, yang lebih dari itu semuanya, yang tahu detail sejarah, baik sejarah masa lalu maupun sejarah masa depan dalam kitab Wahyu ya. Dan itu adalah Alkitab. Dan kalau ditantang, bisa nggak bikin? Oh sorry, kami jawabnya, sudah ada yang sempurna sebelum kitab Anda ada. Ini persoalan yang mendasar ya. Jadi kalau kita bilang soal sejarah, sekali lagi saya bilang pelaku sejarahlah sebenarnya yang bisa membuktikan kebenaran sejarah tersebut. Ya sebagai contoh, kejadian perang sebagai contoh saja, bagaimana proklamasi 1945 itu yang tepat menuliskan tentang sejarah 1945 itu siapa? Ya orang-orang yang mengikuti proklamasi pada waktu itu. Pak Karno contohnya, Bung Hatta, dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentunya mereka memiliki data yang valid dengan experience, pengalaman mereka sendiri di dalam sejarah itu. Bukan orang lain yang dari luar dan jauh banget. Orang yang 500 tahun yang baru lahir setelah 1945. Contohnya kayak gitu. Jadi dari sini jelas bahwa klaim-klaim semacam ini dengan cara mendiskreditkan, merendahkan ajaran lain, itu bukan cara yang tepat untuk berapologetika. Contohnya, saya merendahkan agama Anda tanpa ada bukti, itu saya salah. Dan saya meninggikan diri saya sendiri karena agama saya, karena klaim. Dan itu juga salah. Contohnya gini, saya bilang, Kristen itu benar secara sejarah. Dan agama lain tidak benar secara sejarah. Ini contoh loh ya, jangan dipotong kemudian dibilang nulis statement gitu. Enggak, itu saya salah. Karena saya nggak membuktikan kebenarannya bagian mana. Tapi yang benar adalah saya buktikan kebenarannya dalam kitab saya. Contohnya, bahwa Yesus benar-benar disalib, banyak saksi mata. Dan itu pasti benar karena saya buktikan. Bukan sekedar klaim. Ya, kalau dibilang, contohnya dibilang ya, kalau dibilang bagaimana kitabnya Felix Yahui ini yang dari Allah contohnya, dan kitabnya Kristen itu dari manusia, Anda keliru. Kalau kita buka dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah coba teman-teman garis bawahi di situ ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi semua tulisan-tulisan yang ada dalam Alkitab itu semuanya diilhamkan Allah. Sekalipun manusia yang tulis, tetapi itu berasal dari Allah. Bukan dari Pak Tono, bukan dari Pak Joko, dan bukan dari Pak Widodo. Jadi di situ dibilang dari mana? Dari Allah, diilhamkan dari Allah. Jadi jangan sok-sok tahu tentang Kristen, bilang, Kristen ditulis manusia, tapi standar ganda. Ketika mengatakan kitab Anda ternyata juga ditulis manusia, Anda sendiri cuma bisa klaim, oh yang kitab saya yang benar. Buktikan dong secara sejarah. Apakah benar sejarah yang ada di dalamnya itu sesuai, sinkron dengan sejarah yang memang benar-benar ada gitu. Ya mungkin itu saja dari saya dulu ya guys ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo undur diri sini. God be with you all.